Wulan, ini ibu kesini bawain makanan kesukaannya Revan. Tadi Bimira sempat kasih tahu ibu. Siapa tahu aja abis ini kamu bisa baikan sama dia. Aku nggak butuh. Tuh, Bu. Astagfirullahaladzim. Udahlah, Bu. Aku tuh udah capek. Ibu tuh pergi sana. Ibu nggak usah ikut campur urusan aku lagi. Nah, walaupun kamu marah sama ibu, tapi itu nggak membuat kasih sayang ibu berkurang sama kamu, nak. Ibu sayang sama kamu. Kalau ibu sayang sama aku, kenapa sih ibu tuh harus miskin? Kenapa aku harus dilahirkan dari keluarga kayak ibu? Aku tuh capek dihina, diremehin setiap hari. Sampai akhirnya aku harus menerima lamaran Revan. Tapi nak, harta itu bukan segalanya, nak. Bukan segalanya ibu bilang. Ibu tahu nggak? Orang miskin di dunia ini cuma jadi bahan ejekan, Bu. Ibu nggak tahu kan, Bu, rasanya dipandang jijik sama suami dan mertua aku sendiri, Bu. Maafin ibu, nak. Ibu nggak bermaksud begitu, nak. Ibu cuma ingin kamu bahagia, nak. Kalau ibu pengen aku bahagia, kenapa ibu cuma jadi perempuan yang bisanya nyuci sama ngepel di rumah orang? Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Ngapain kamu di sini? Maaf, Pak. Saya cuma mau kasih Non Wulan minum air putih aja. Kau tinggalkan aku pergi bersama. Saya nggak mendengar alasan kamu sekarang kamu keluar. Keluar saya bilang. Sendiri di sini. Iya, Pak. Mengingat semua yang pernah terjadi. Kini ku harus Ya Allah, nak. Kenapa nasibmu harus seperti ini? Ngadu kamu sama dia? Hah? Enggak, Mas. Aku nggak ngapain. Wulan. Wulan. Saya udah bilang, jangan pernah kamu ikut campur urusan rumah tangga anak saya. Saya dengar di dalam. Wulan teriak kesakitan, Nyonya. Kalau setiap istri teriak dianggap masalah, maka setiap rumah tangga bubar sejak kemarin. Saya cuma khawatir, Nyonya. Kamu ini pembantu. Kamu dibayar di sini buat bersih-bersih. Kamu jangan pernah jadi pahlawan kesiangan. Tapi, Nyonya, Bu Salma, jangan cari masalah, Bu. Nanti yang ada kita berdua sama-sama dipecat. maafin Ibu, nak. Ibu belum bisa nolongin kamu. Sudah, Bu. Ayo. Jadi sampai segitunya pengorbanan Mbak sebagai seorang ibu demi melindungi anaknya. Tapi Mbak, yang saya nggak paham sampai sekarang itu adalah kenapa putri Mbak tuh masih bersikap kasar kepada Mbak? Apa mungkin dia nggak terima atau dia sakit hati dilahirkan sebagai orang miskin? Saya nggak tahu, Mbak. Mungkin dia malu atau merasa kurang beruntung. Tapi bagaimanapun dia itu tetap anak saya, Mbak. Saya yang melahirkannya dengan sakit yang luar biasa, Mbak. Iya Mbak, sebagai seorang ibu, saya juga bisa paham apa yang Mbak rasakan. Saya rela, Mbak. Mau saya disakitin, dihina. Walaupun itu nyawa taruhannya, saya rela.
Ini luka perbuatan anak saya, Mbak. Masya Allah, Mbak. Usalma, aduh Mbak, jangan ke sana. Itu bukan urusan kita, Bu. Saya tahu itu suaranya Wulan, Di. Itu suaranya Wulan. Ya saya tahu, Bu. Tapi itu bukan urusan kita. Bu Salma mau didepak dari sini. Kalau Bu Salma kan masih butuh pekerjaan. Aku mohon jangan cerain aku, Mas. Aku udah nurutin semua apa yang kamu mau. Sebanyak ngomong kamu. Nggak bisa, Bi. Saya harus ke sana. Saya nggak bisa ngeliat orang teraniaya. Saya nggak bisa kayak gitu. Orang kayak kamu tuh orang emang harus dikasih pelajaran tau. Kamu ini cuma pembantu tapi berani ikut campur kamu ya. Pengajar kamu. Keluar dari sini. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga ini. Saya harus ikut campur. Karena kalian sudah memperlakukan anak baik ini seperti binatang. Kalian kalau nggak pakai kekerasan nggak akan pernah ngerti. Perlakukan secara kasar. Ajar. Sama aja. Saya udah muak sama kalian berdua. Sini kamu. Ikut saya kamu. Ya Tuhan, kok ada ya manusia setega itu, sekeji itu? Saya juga nggak habis pikir. Anak saya benar-benar dibuat nggak berdaya, Mbak. Dihina, disiksa. Anak saya bukan hanya diusir dan diceraikan, tapi dia juga nyaris dibunuh, Mbak. Apa, Mbak? Nyaris dibunuh? Malam itu kalau nggak ada saya, kalau saya datang cuma sedikit aja, Mbak, mungkin saya udah kehilangan anak saya, Mbak. Astagfirullah. Tapi sesudah kejadian itu bagaimana? Kami diusir, Mbak. Dalam keadaan luka-luka, kami berdua nggak tahu harus kemana. Dan gak lama setelah itu Revan menceraikan Wulan, Mbak. Seperti mau buang barang rusak yang gak ada harganya, Mbak.